Mulai dari hotel mewah yang angker yang katanya itu milik dari mantan presiden Indonesia, sampai ke mayat yang dikubur di atas tanah sehingga semua orang bisa melihat mayat-mayat itu dengan jelas, dan taman wahana theme park yang terbengkalai, dan katanya tiap malam tiap wahana itu tetap ada yang bermain, tapi bukan dari dunia kita. Inilah tempat-tempat angker dan misterius dari Pulau Seribu Dewa, yaitu Pulau Bali. Oke, kalian pasti tahu lah, Bali itu terkenal dengan wisatanya yang luar biasa bagi Indonesia. Di mana-mana ada objek-objek wisata, tujuan wisata yang bagus, yang cantik, makanan yang enak. Tapi tentulah di balik semua itu ada tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang menyeramkan katanya, yang tidak boleh didatangi oleh turis sembarangan. Yang pertama adalah Hotel Pondok Indah Bedugul. Ada Hotel PI Bedugul yang katanya dulu ini milik dari Tommy Soeharto, anak dari mantan presiden atau presiden kedua Indonesia, yaitu Pak Soeharto. Hotel ini dibangun dari tahun 90-an katanya, sampai awal tahun 2000-an katanya tuh mau dibuka kan, tahun awal 2000-an. Tapi karena kalau kalian ingat itu ada kejadian bom Bali di tahun 2002 yang katanya itu membuat hotel ini nggak jadi dibuka. Dan sampai sekarang hotel ini belum pernah menerima tamu sama sekali. Karena kalau kalian tahu, setiap proyek ya katanya di Indonesia tuh ada tumbal proyek guys. Hotel ini dihuni oleh roh-roh proyek, tumbal proyek ini yang katanya kan nggak bisa keluar dari hotel itu, dan mereka tetap menghantui lorong-lorong dan kamar-kamar mewah. Kalian berani nggak masuk ke hotel ini, hotel yang dihantui dengan tumbal-tumbal proyek? Kedua, ada patung bayi di Bali, ada di persimpangan Jalan Raya Sakah, yang katanya tiap malam warga yang lewat katanya ya, mereka bisa mendengar suara tangisan-tangisan bayi. Loh kok bisa? Padahal bayi ini katanya itu terinspirasi dari Siwa Buddha ya. Anggapannya kayak ini adalah simbol agama dari mungkin Hindu atau Buddha, aku kurang mengerti. Jadi katanya warga sekitar kalau setiap malam bulan purnama, kalau kalian lewat di depan patung bayi ini, kalian akan mendengar suara tangisan-tangisan bayi dari patung itu. Dan juga kalau kalian lewat, katanya sesekali kalian akan melihat patung bayi ini akan menoleh mengikuti arah kamu. Patung bayi ini akan menoleh ke arahmu dan mengikuti jalan pada malam hari. Tapi menurut kalian gimana? Mungkin warga lokal Bali, apakah benar patung ini yang mensimbolkan Buddha, Siwa Buddha ini dalam tanda kutip angker? Kalian bisa komen ya. Ketiga, ada Taman Festival Bali. Ini adalah taman wahana kayak theme park yang sangat-sangat mewah dan besar pada masanya di tahun 90-an katanya, dan akhirnya terbengkalai di tahun 97. Bayangkan di tahun 90-an nih, taman wahana ini sudah ada roller coaster, sudah ada bioskop 3D, sudah ada acara laser-laser yang menurutku itu sangat-sangat mewah, dan katanya itu ada kolam renang terbesar di Bali pada saat itu. Nah, kenapa tutup? Kok bisa? Karena kan ini paling mewah, paling bagus. Kok bisa tutup? Karena alasannya katanya theme park ini dibangun di atas tanah mistis atau tanah keramat yang memiliki roh penunggu. Nah, karena ini tanah mistis, tanah keramat, roh penunggunya ini marah ketika tanah mereka dibangun menjadi theme park. Jadi ceritanya nih, katanya ada orang-orang yang dulu naik roller coaster, habis itu mereka kayak katanya kecelakaan, kayak kepalanya hilang lah, kena besi sampai kecelakaan meninggal. Terus katanya juga kalian ketika lihat bioskop 3D itu, jadi kalian ngelihat ada roh-roh yang keluar dari layar bioskop itu yang bener-bener 3D katanya. Banyaklah ceritanya. Nah, next kita ada desa yang terkenal. Kalian bisa datang ke desa ini, cukup panjang perjalanannya dengan mobil, yaitu Desa Trunyan. Nah, Desa Trunyan ini terkenal dengan kuburannya guys. Kenapa? Karena di desa itu culture-nya atau kebudayaannya, kalau di Bali itu kan kebudayaannya kalau orang meninggal dikremasi atau namanya ngaben.
Nah, kalau di desa Trunyan, hanya di desa Trunyan ini mereka itu tidak membakar atau mengkremasi mayat-mayat yang meninggal, tetapi mereka menguburnya mayat-mayat ini di atas tanah. Jadi nggak digali tanahnya, tapi mayatnya ditaruh aja di atas tanah. Dan katanya mayat ini ditaruh di bawah pohon taru menyan yang konon memiliki bau harum yang akan menetralisir bau busuk dari mayat-mayat yang membusuk ini. Tapi katanya di pohon-pohon tersebut, pohon taru menyan itu katanya ada roh penunggunya yang namanya Balian Trunyan. Pengunjung itu diwajibkan untuk mematuhi adat dan menjaga kedisiplinan. Jangan aneh-aneh kalau ke sana, kalian jangan kurang ajar, jangan mengotori, buang sampah sembarangan, apalagi di dekat-dekat kuburan-kuburan ini meskipun kuburannya terbuka ya. Di kuburannya sendiri itu ada 3 bagian. Yang pertama ada kuburan pemakaman Semawayah, yaitu pemakaman untuk orang dewasa yang meninggal secara wajar dan sudah menikah. Yang kedua ada Sema Muda, yaitu untuk anak-anak dan orang dewasa yang meninggal secara normal tapi belum menikah. Dan yang terakhir ada Bebali, yaitu untuk mereka yang meninggal karena kecelakaan atau buntir. Oke, terakhir kita ada kapal Hosaifa nomor 18. Mungkin kalian familiar ya. Jadi ini adalah bangkai kapal yang dulu, maksudnya sebelum tahun 2017 itu bangkai kapalnya ada di pantai Padang-Padang katanya di Bali. Nah, kapal ini dari mana? Kapal Hosaifa nomor 18. Katanya kapal ini adalah kapal terkutuk yang seluruh awak kapalnya itu dihabisi atau dibunuh secara mistis. Nah, ceritanya kapal ini dulu tuh menabrak sebuah kapal kecil yang dinaiki oleh dukun sakti sampai terbalik atau sampai meninggal orangnya yang di atasnya, dan orangnya ini adalah dukun sakti pada masa itu. Nah, karena dia ini dukun sakti, dia marah dan mengutuk kapal itu sampai seluruh awaknya ini meninggal karena kutukan kapal itu. Nah, warga menyebutkan ada penampakan aneh atau roh-roh penampakan misterius di daerah kapal-kapal itu. Mereka dulu ketika mereka lewat di dalam kapalnya, mereka melihat ada sosok-sosok misterius di kapal-kapal itu. Ketika malam hari mereka mendengar suara tangisan, teriakan yang sangat-sangat membuat orang tuh merinding katanya. Sampai pada tahun 2017 kapalnya ini dibongkar sama pemerintah supaya ya pantainya lebih bersih dan lain-lain. Tapi menurut orang yang bisa ngelihat, katanya justru ketika dibongkar ini kayak roh-rohnya itu semua yang mistis-mistis itu malah kesebar di pantai Padang-Padang ini. Oke, mungkin sampai situ saja dulu cerita kita tempat-tempat misterius di Pulau Dewata atau Pulau Bali ini. Jadi kalian kalau punya cerita tentang Bali, tentang pengalaman-pengalaman supernatural, ya nggak mesti buruk ya, baik atau buruk, kalian bisa tulis di komentar supaya semua kita bisa mendengarkan cerita kalian dan mungkin kita bisa ajak kamu untuk main-main di channel ini. Oke, itu aja untuk episode kali ini. See you next time di Stripes After Dark.